Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Master dari 3 kota besar memandang Qin Chen dengan mata saleh, berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya dan menyatakan kesetiaannya. Kalian bertiga, lanjutkan pencarian di sini, dan kemudian bergabung ke kota masing-masing, dan tunggu perintah Ben Shao. Ucap Qin Chen segera mengeluarkan perintah kepada mereka bertiga. Sudah waktunya untuk pergi. Mata Qin Chen melintas, dan dia dengan cepat menuju ke arah kepala mayat iblis. Setelah pertempuran ini, Gu Liusen, penguasa kota bahasa kuno, datang ke tempat kejadian. Ada apa dengan kalian bertiga? Suasana iblis yang begitu kuat. Apa yang terjadi di sini barusan? Tanya Gu Liusen merasakan jejak pertempuran sebelumnya. Cui Bowen, seorang pria parubaya dari kota bahasa kuno, buru-buru berdiri dan berkata, "Kembali ke Tuan, kami sedang mencari harta di sini, dan kami bertemu Qin Chen dari kota Changsuan. Kami bertempur dan anak itu terluka, dan dia telah melarikan diri saat ini." Ucap Cui Bowen, "Apa, kalian bertemu dengan pemuda bernama Qin Chen, dan membiarkan dia melarikan diri?" Ucap Gu Liusen tampak marah, dan melirik mereka bertiga dan berkata, "Seorang seniman bela diri Sage Bumi tahap awal, dapat melarikan diri dari 3 praktisi Sage Bumi tahap akhir. Kalian ini benar-benar hanya sampah." Mendengar itu, ketiganya tampak malu, tersenyum pahit dan berkata, "Tuanku, Qin Chen telah menembus ke tahap tengah Sage Bumi, dan kekuatannya sangat luar biasa." Ucap Cui Bowen, "Berhenti bicara omong kosong, ke arah mana anak itu berlari?" Tanya Gu Liusen berkata dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Qin Chen dengan cepat mendekati kepala mayat iblis. Tiba-tiba, seorang seniman bela diri dari Sage Bumi akhir bergegas keluar, melihat Qin Chen, matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. "Nak, akhirnya menemukanmu, mari kita lihat kemana kamu bisa pergi sekarang." Ucap pria itu. Qin Chen mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Xiao Yi dan Xiao Huo terbang tiba-tiba, dan 2 kelompok awan menakutkan tiba-tiba menyelimuti seniman bela diri dari tahap Sein akhir itu. "Ah, sial, apa-apaan ini?" Ucap pria itu ketakutan dan marah. Dia mencoba menyerang semut pemakan ki dan serangga penyuling api, tetapi itu tidak berguna. Semut pemakan ki yang padat dan serangga penyulingan api membungkusnya, dan yuan suci orang itu dikonsumsi terus-menerus. Qin Chen mengambil kesempatan ini untuk secara langsung mengaktifkan tanda ilahi pembelah langit. Dengan darah beterbangan, prajurit itu tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung diledakkan oleh Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangannya, dan segera, sejumlah besar Earth Sage Origins dikumpulkan oleh Qin Chen sekaligus, dan disimpan di Universe Fortune Jade Disk. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengumpulkan cincin penyimpanan pria itu. Hanya dalam beberapa saat, seorang pria kuat di tahap akhir Sein Bumi benar-benar telah jatuh. Qin Chen terus melanjutkan pencarian. Selama perjalanan berikutnya, Qin Chen juga bertemu dengan beberapa master dari 3 kota besar lagi. Tetapi setelah tembakan Qin Chen, mereka jatuh satu demi satu, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, Qin Chen juga bertemu dengan prajurit dari kota Changsuan. Qin Chen berkata, "Beritahu Tuan kota Aoli, agar lebih berhati-hati. Di mayat iblis ini, tidak hanya orang-orang dari 4 kota besar, tetapi juga mater dari kekuatan lain, yang juga menyelinap masuk." Qin Chen melihat mereka dan memberikan nasihat. Sosoknya berkedip, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Sesaat kemudian dia sudah pergi dengan cepat, meninggalkan mereka yang masih berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Mata Qin Chen berkedip, dan dia dengan cepat bergerak maju di sepanjang lorong. Pada akhirnya, ada tirai cahaya hitam yang besar.
Tirai cahaya ini terdiri dari energi iblis yang sangat murni dan menakutkan. Aura magisnya yang menakutkan mengandung kekuatan iblis Yama. Tetapi ketika Qin Chen datang ke sini, dia menemukan bahwa beberapa master dari kota besar telah berkumpul di sini. Qin Chen melihat Qin Chen, beberapa master di 3 kota besar langsung berdiri, penuh dengan aura pembunuh. Di sini, ada total 5 master sage bumi akhir dari 3 kota besar. Tetapi pada saat yang sama, ada juga 4 tetua dari kota Changsuan. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, tidak ada konflik antara kedua belah pihak, tetapi mereka dibagi menjadi 2 faksi yang berbeda. Kedatangan Qin Chen secara alami memecahkan suasana tenang ini. Ada aura mengerikan di tubuh 5 master 3 kota besar, perlahan mendekati Qin Chen. "Hah? Teman kecil ini berasal dari kota Changsuan saya, apakah kamu ingin mati?" Ucap keempat tetua kota Changsuan semuanya berdiri, dan berhenti di depan Qin Chen. "Apakah kalian benar-benar ingin melindungi anak ini?" Ucap 5 master dari 3 kota besar. "Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, lakukan saja. Kami berempat akan menemanimu." Ucap 4 penguasa kota Changsuan tidak melepaskannya, dan semangat juang mereka menjadi semakin mendidih. 5 penguasa dari 3 kota besar saling melirik, dan berdiskusi dengan transmisi suara. Jika anak itu melarikan diri, tuan kota pasti akan marah. Jadi, mari biarkan anak itu dulu. Setelah diam-diam berkomunikasi, mereka akhirnya melepaskan Qin Chen. Keempat tuan Changsuan semuanya mencibir ketika mereka melihat ini, tetapi mereka tidak terus memancing emosi lawan. "Teman kecil Qin Chen, akhirnya kita bertemu." Ucap keempat tetua memandang Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen berkata, "Sudah berapa lama kalian di sini? Selain orang-orang di 3 kota besar ini, apakah Anda pernah melihat orang lain?" Ucap Qin Chen melirik mereka berempat, dan buru-buru bertanya, mengabaikan 5 orang dari 3 kota besar, mengerutkan kening dan tampak sedikit cemas. Yang paling mengkhawatirkan Qin Chen adalah bahwa tidak ada anggota organisasi Wukong dan keluarga api jiwa di sini, padahal, orang-orang dari 2 kekuatan ini telah memasuki mayat iblis sebelum salah satu dari mereka. Maka sangat mungkin bahwa mereka pertama kali memasuki kepala mayat iblis. Keempat tetua terkejut. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, "Kami sampai di sini, dan beberapa dari mereka menyusul di belakang kami dalam waktu sekitar 1/4 jam. Kami belum melihat orang lain di sini. Apakah ada masalah?" Tanya para tetua itu. Keadaan aneh Qin Chen juga membuat mereka merasakan sesuatu yang salah. Hati Qin Chen tenggelam. Orang-orang dari keluarga api jiwa dan organisasi Wukong seharusnya memasuki kepala mayat iblis sebelum mereka tiba. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera datang ke tirai cahaya sihir gelap. Kekuatan tak terlihat mencegah Qin Chen masuk. Percuma saja, tirai cahaya ajaib ini dapat mencegah siapapun masuk. "Saya telah mencobanya sebelumnya," ucap tetua keluarga Changsuan segera berkata, "namun, tirai tipis ini telah banyak melemah sejak kami tiba. Saya khawatir, tidak akan lama lagi kita bisa memasukinya." Qin Chen juga merasakannya saat ini. Baru beberapa saat sejak dia datang ke sini, tetapi kekuatan pada tirai cahaya sedikit melemah, dan kecepatan melemahnya memang sangat cepat. Qin Chen tidak bisa tenang. Peluang dalam mayat iblis ini tidak diragukan lagi. Ini jelas merupakan harta terbesar yang diketahui Qin Chen sejauh ini, dan bahkan harta terbesar di seluruh Yunzu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan inti dari harta ini adalah kepala mayat iblis. Qin Chen terus memahami suasana klan iblis Yama, dan saat dia terus memahami, kekuatan di dalamnya terus-menerus dianalisis olehnya. Kekuatan di tirai cahaya ajaib ini telah melemah lebih dari 60%. Fikir Qin Chen setengah jam kemudian, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang energi iblis Yan Luo, dan secara intuitif mengidentifikasi perubahan dalam napas tirai cahaya. Setelah itu, Qin Chen melihat sekeliling. Akhirnya,
Napas dari tirai cahaya ajaib ini melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang berdiri dan berkata, "Kamu bisa masuk dan mencari tahu segera. Pasti ada harta tak tertandingi yang disegel di dalamnya, bahkan mungkin senjata legendaris dari guru suci. Mungkin ada juga metode rahasia penjaga level Saint Master." Ucap semua orang menatap tirai gelap di depan mereka. Tiba-tiba, di gua yang jauh, kapal perang kota Tian Yue muncul. Ada banyak pria kuat di atasnya, satu persatu mengeluarkan napas yang mengerikan. Pemimpinnya adalah Sue Wudao. Melihat itu, tetua Chang Xuan berkata, "Teman kecil Qin Chen, akan ada masalah. Tuan kota Aoli seharusnya masih berada di tempat lain. Mari bergandengan tangan dan lihat apakah kita bisa bertahan sampai tuan kota tiba." Qin Chen menjawab, "Tidak, itu tidak perlu. Tirai tipis ini hampir berakhir, ayo masuk lebih dulu." Ucap Qin Chen melirik Sue Wudao, yang terbang dari kejauhan. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen berteriak dan menyapu langsung ke tirai cahaya gelap di depan. "Huff, ingin buru-buru masuk, sudahkah kamu bertanya kepada kami?" Ucap beberapa tuan dari 3 kota besar lainnya mencibir. Pemimpin mereka keluar dengan berani dan langsung berdiri di depan Qin Chen. Qin Chen meliriknya, seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan guntur mengerikan yang tak ada habisnya, dan kekuatan guntur yang mengandung kekuatan penguasa tertinggi tersapu sekaligus. Master dari kota Tian Yue hanya merasa seperti dia dipukul oleh binatang buas yang berlari liar, dan ada suara tulang yang retak di sekujur tubuhnya, dan dia tersingkir. Kecepatan Qin Chen begitu cepat sehingga tuan dari 3 kota besar yang tersisa tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dan pada saat yang sama, beberapa Master Chang Xuan sudah berdesir, dan menghilang ke tirai tipis. Saat mereka menghilang, kapal perang yang menakutkan tiba-tiba turun dan jatuh seketika. Pria kuat dari kota Tian Yue buru-buru berlutut dengan satu lutut dan membungkuk dengan panik. Dasar sampah. Bahkan seorang anak tidak bisa menghentikannya. Ucap Sue Wudao mendengus dingin, melihat tirai cahaya hitam di depannya. Dia secara alami melihat adegan sebelumnya, dan kemarahannya memuncak. Namun, setelah mengatakan ini, sedikit rasa malu muncul di wajahnya, karena dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Chen juga telah melarikan diri dari tangannya sebelumnya. Sue Wudao menyingkirkan kapal perang, dan tiba-tiba, banyak penguasa kota Tian Yue memasuki tirai cahaya. Di kejauhan, napas yang mengerikan datang. Itu adalah bahtera tuan kota Aoli dengan banyak tuan kota Chang Xuan. Mereka juga memasuki tirai cahaya. Di lain sisi, setelah memasuki tirai tipis, pemandangan di depan mata Qin Chen berubah menjadi normal setelah beberapa saat. Qin Chen melihat semua yang ada di depannya dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, tidak jauh dari Qin Chen, sosok Sue Wudao muncul, dan kemudian jalan cahaya mengembun di bawah kakinya, memanjang ke dalam bola berputar di tengah. Namun, Qin Chen terkejut dan benar-benar mengabaikan Sue Wudao. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, organisasi Wukong dan keluarga api jiwa memiliki sarana khusus untuk memasuki bola ini bersama-sama, sehingga hanya satu jalur cahaya yang tersisa. Kedua, setelah seseorang melewati jalur cahaya di bawahnya akan menghilang, dan pada akhirnya, hanya satu yang akan terbentuk. Qin Chen menyingkirkan keraguan ini. Karena setiap orang memiliki rute sendiri, Qin Chen tidak perlu khawatir menghadapi musuh, dan dia tidak perlu khawatir bahwa orang-orang di Chang Xuan akan berada dalam bahaya. Ada terlalu banyak ujian di jalur cahaya ini. Untungnya, kekuatan jiwa Qin Chen sangat menakutkan, dan kejutan kesadaran biasa tidak dapat mengguncang jiwanya. Qin Chen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk membentuk pertahanan jiwa yang kuat di sekitar tubuhnya, menghalangi dampak kesadaran khusus ini. Qin Chen mempercepat dan bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, Qin Chen menghentikan sosoknya. Saat berikutnya, di depannya, cahaya Holy Lord dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan magis mengerikan dari Holy Lord ini menembus jalan cahaya dan terus jatuh ke bawah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.